Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Salah satu tujuan penulisan Injil Yohanes adalah membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dia adalah Allah itu sendiri. Oleh sebab itu dalam Injil Yohanes banyak sekali saudara pembuktian bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah sebuah penggenapan atas kuasa Allah bagi orang-orang percaya, khususnya orang Yahudi, tapi juga buat kita semuanya. Nah oleh sebab itu ketika terjadi sebuah mukjizat di mana orang yang buta sejak lahirnya itu bisa melihat kembali, ini sebenarnya pembuktian bahwa kuasa Allah itu mengatasi segala apapun juga. Sebab apa? Sebab orang yang buta sejak lahir itu mustahil. Ya walaupun ada kemungkinan tapi kecil sekali untuk bisa melihat. Namun terbukti bahwa kelahiran yang membuat anak ini buta lalu sampai dewasa tapi sanggup disembuhkan oleh Yesus. Nah inilah mukjizat yang luar biasa, menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta kuasa Allah dalam Roh Kudus itu mengurapi kita, membimbing kita kepada kebenaran ilahi. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, Allah segalanya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya Yesus, Ya Yesus, segala Kaulah satu-satunya pribadi yang menolong kami, yang Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin, 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 amin. Engkau Allah yang berkuasa dan selalu punya cara untuk menolong kami. Dalam segala keadaan, musim dan waktu, apapun masalah kami, Tuhan selalu punya cara
untuk menolong anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini hanya ada satu perikop dan cerita tentang bagaimana orang yang buta sejak lahir itu diselamatkan dan disembuhkan. Sejak dari kandungan ibunya ketika lahir ke dunia dia sudah nggak bisa melihat lagi. Tetapi luar biasa. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, saya yakin dan percaya ini dia sudah dewasa. Dan dia dapat melihat itu suatu mukjizat yang tidak mungkin manusia bisa lakukan. Ya mungkin ilmu, pengetahuan, kedokteran merancang merekayasa untuk manusia bisa punya mata. Tapi apakah mereka bisa melihat dengan jelas atau sempurna? Kita tidak tahu. Tapi ketika Yesus melakukannya, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Seperti pengantar saya tadi, Injil Yohanes ingin membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kepada siapa? Yohanes ingin membuktikan. Pertama kepada orang Yahudi, kedua kepada orang Romawi, ketiga kepada orang Yunani, dan keempat kepada siapa saja orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan pada hari ini kita akan diyakinkan kembali bahwa yang sanggup membuat mukjizat yang supranatural ini hanya Allah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita akan membaca saudara dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-12 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 9, Perjanjian Baru, halaman sekitar 184. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Jadi si buta yang disembuhkan Tuhan itu berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Sampai di sini dulu saudara. Jadi saya gambarkan bagaimana fenomenanya ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tiba-tiba Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa, mencelikkan mata orang buta yang sejak lahirnya. Lalu terjadilah sebuah fenomena yang dahsyat luar biasa, bahwa si buta itu dapat melihat. Namun tidak sampai di situ. Bahkan para muridnya berkata, sebelum penyembuhan bilang, "Tuhan, apakah kebutaan orang ini akibat dosanya sendiri atau dosa orang tuanya, keluarganya?" Yesus berkata, bukan salah dia, juga bukan dosa keluarganya. Supaya apa? Keadaan ini, kejadian ini menandakan bahwa Yesus Tuhan Allah
yang diutus Bapa datang kepadamu memiliki kuasa atas segala-galanya. Dan betul, ketika Yesus menghampiri orang itu, saudara, berkata, dia oleskan itu dari tanah yang dikasih ludah oleh Yesus, dioleskan kepada matanya, lalu mata orang itu terbuka, lalu Tuhan bilang, basuhlah, basuhlah. Kamu sudah disembuhkan, kamu sudah diurapi, kamu sudah dikuduskan. Bukan cuma dilayakkan, tapi kamu juga disembuhkan. Dan terjadi, saudara. Lalu geger. Mereka berkata, orang-orang yang ikut dengan Yesus itu, yang bukan murid Yesus, mereka, aku tahu orang ini siapa. Dia yang setiap hari mengemis kan? Ya, betul dia. Gitu. Lalu si buta bilang gini, itu aku. Aku buta sejak lahir. Aku pengemis. Tapi sekarang ada Yesus Kristus yang berjalan mendekati aku. Mengoleskan dengan tangannya pasir yang sudah diludah itu di mataku. Dan sekarang aku tercelik. Aku bisa melihat. Lalu orang banyak bertanya, di manakah dia? Dia bilang, aku tidak tahu. Nah, mari kita lihat, saudara. Dari apa yang kita baca ini, kita akan melihat begini. Cukup banyak orang, saudara. Bahkan mungkin sebagian besar dari orang-orang, termasuk orang Kristen, berpendapat bahwa penderitaan, ya, termasuk sakit penyakit, ya, termasuk aniaya, ya, termasuk apapun yang terjadi, yang namanya penderitaan, itu banyak yang beranggapan disebabkan oleh dosa. Nah, pada peristiwa ini, orang-orang Yahudi pun berpendapat demikian. Bahkan bukan hanya para orang Yahudi, murid-murid Yesus pun berkata seperti itu. Mereka mempertanyakan, akibat dosa siapa kebutaan yang dialami oleh orang ini? Nah, pada bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Yesus sedang memberikan sebuah jawaban. Dan itu menjadi sebuah tandasan atau pernyataan ilahi. Yesus secara tegas menyatakan bahwa kebutaan itu bukan karena dosa orang itu sendiri atau juga bukan karena dosa orang tuanya. Yesus menolak pendapat bahwa orang yang sedang sakit disebabkan oleh dosa seseorang. Memang sih, saudara, ada penderitaan manusia yang diakibatkan oleh dosa dan kesalahannya. Misalnya begini, orang yang terkena sakit paru-paru mungkin bukan karena dosa orang tuanya, dosa kakek nenek moyangnya, tapi juga kesalahan orang itu sendiri. Wong hobinya merokok, hobinya apa? Mengisap rokok, sehingga apa? Paru-parunya rusak. Jadi kalau dia sakit badannya karena paru-parunya bocor, itu karena kesalahannya. Sejak dari kecil sudah merokok. Kira-kira seperti itu. Kalau ada orang yang sering kali ya begadang, tidurnya malam, ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi kalau di masa tuanya ringkih badannya, mudah kena sakit penyakit, ya itu karena sejak kecil sampai masa mudanya kegiatannya seperti itu. Tidak tidur sesuai anjuran dokter, sesuai anjuran ahli kesehatan. Itu seperti itu. Ada lagi misalnya, orang yang hidupnya tidak memperhatikan pola makannya. Apa saja dimakan. Nggak menghitung apapun jenis makanannya. Siang, malam, pokoknya kalau dia pengen makan, makan apa saja. Tiba-tiba kesehatannya terganggu. Dokter memprediksi, kamu itu sakit karena nggak bisa ngontrol makanan. Nah, itu sakit penyakit, penderitaan yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Nah, pada peristiwa ini, saudara, kebutaan orang itu bukan karena kesalahannya, kan dia nggak mau dilahirkan buta juga. Atau kesalahan orang tuanya. Orang tuanya juga berharap supaya apa? Anaknya tidak cacat. Yesus menolak anggapan bahwa semua sakit penyakit itu akibat dosa seseorang. Sebab apa, saudara? Kalau bukan karena dosa seseorang, ada hal positif yang akan dinyatakan lewat peristiwa itu. Ketika orang mengalami sakit penyakit, ada hal positif kalau kita orang percaya. Sebab apa? Kenapa saya katakan hal positif? Karena melalui sakit penyakit ini, Tuhan ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, kemuliaannya, dan kemahakuasaannya akan dinyatakan.
Bahwa siapapun juga yang percaya kepada Yesus, bahkan bertemu dengan Yesus, ketika dia melihat Yesus lalu percaya kepadanya, hal-hal yang sifatnya penderitaan manusia, jika Yesus bertindak, maka itu akan dipakai untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya. Dan ini terjadi pada peristiwa mujizat ini, saudara. Ini yang dialami oleh si buta. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa melihat dunia dengan jelas lewat matanya. Keputusasaannya, ya, tidak memiliki pengharapan dan masa depan dipakai untuk mengemis, mendapatkan belas kasihan dari kecacatannya. Tapi Yesus melihat, kamu jangan hidup dengan cara seperti itu. Jangan mempergunakan kelemahanmu, kecacatanmu untuk mencari keuntungan. Di dalam aku ada jalan keluar. Di dalam aku ada mujizat. Di dalam aku ada kesembuhan. Jadi pada hal ini, pada konteks ini, saudara, Tuhan mau. Toh misalnya kita dalam penderitaan, sedang diuji, ya, mungkin bukan karena kesalahan kita. Jangan dipakai untuk mencari belas kasihan, untuk mencari dermawan-dermawan. Saudara, kalau tujuan hidup kita yang sedang menderita mencari simpati orang lewat cacat kita, lewat penderitaan kita, kita disebut sebagai pengemis. Sebenarnya, saudara, ada banyak faktor yang Tuhan berikan kepada si buta itu. Yang pertama, tentang apa? Kemuliaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Yang kedua, dia sembuh dari butanya. Dan yang ketiga, dia diangkat dari derajatnya. Dari seorang pengemis menjadi orang yang mendapatkan anugerah. Ini, saudara. Dan ketika hal itu terjadi, saudara, viral, saudara. Berita itu viral. Respon orang beragam. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, orang-orang Yahudi dari golongan Farisi menolak kesembuhan itu dengan menganggapnya sebuah perbuatan yang melanggar Sabat. Lihat, saudara. Yahudi itu selalu mencari celah untuk apa? Mengkritik Yesus. Untuk apa? Menjatuhkan Yesus. Mencari celah supaya Yesus dipersalahkan. Bahkan ketika Yesus melakukan mujizat kemuliaan dinyatakan pun orang Farisi tidak suka. Karena memang dasarnya dari awalnya, dari sananya, saudara, udah gak suka sama Yesus. Maka apapun yang dilakukan Yesus, dicari kesalahannya. Tapi ada sebagian lagi yang menganggap bahwa mujizat itu tidak dapat dilakukan oleh orang yang berdosa. Lihat ayat 16, saudara. Kita loncat ke ayat 16 ya. Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Jadi mujizat ini terjadi pada hari Sabat. Ya, dikritik itu karena Sabat. Bagi orang Yahudi Sabat itu penting, mengatasi segala-galanya. Bekerja nggak boleh, ya kan? Berjalan jauh nggak boleh, melakukan aktivitas yang sifatnya itu menguntungkan diri sendiri nggak boleh, bahkan menolong orang pun nggak boleh. Lihat ya, Yesus kita pernah belajar, saudara, di dalam Injil Lukas pasal 22. Bahwa Yesus berkata waktu dia mengangkat roti sebagai lambang tubuh Kristus dan mengangkat cawan, anggur lambang darah Kristus itu, menyatakan inilah anggur perjanjian baru. Artinya apa? Ya, Sabat tetap dihormati. Tapi perjanjian baru menyatakan kasih kepada sesama itu melebihi aktivitas ibadah kita. Ini sedang dinyatakan. Tapi dikritik sama ahli Taurat orang Farisi. Namun sebagian yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Coba lihat. Kemuliaan Allah dinyatakan, kuasa ilahi dimanifestasikan lewat kesembuhan si buta, reaksinya beragam. Kadang, saudara, jika saat-saat generasi kita ini ada mujizat Allah dinyatakan, tidak serta-merta semua orang itu setuju dengan kemuliaan Allah. Ada yang melihat, itu mah biasa, itu mah bukan pekerjaan Allah, itu mah
dukun juga bisa. Kira-kira seperti itu. Tapi kita lihat, fenomena seperti ini terjadi jauh sebelum generasi kita. Bahkan zaman Yesus pun sudah terjadi. Nah anehnya lagi saudara, orang yang disembuhkan itu menyatakan dia belum pernah melihat, dia belum pernah matanya belum pernah menangkap sosok Yesus seperti apa. Tetapi dia berani berkata Yesus adalah seorang nabi. Ayat 17. Kata mereka lagi kepada yang buta itu, dan engkau apa katamu tentang dia? Karena ia telah mencelikkan matamu. Jawabnya, ia seorang nabi. Wow. Apa yang dirasakan oleh si buta itu mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi kehidupan rohaninya. Saudara tahu, tidak mudah untuk menyatakan seseorang itu sebagai nabi, rasul, imam. Enggak mudah, saudara. Sudah begitu yang melakukan atau yang mengatakan itu orang buta sejak lahir. Ini sebenarnya menjadi tamparan pertama bagi ahli Taurat orang Farisi. Imam-imam kepala. Bahwa si buta saja melihat bahwa Yesus itu nabi. Tapi sekali lagi, Farisi gak mau tahu. Farisi kekeh dengan apa? Pendapatnya. Bahwa ini adalah bidat. Ini adalah tidak mungkin. Kira-kira seperti itu. Ini manusia biasa. Mana mungkin dia bikin mencari. Tetapi terbukti. Jadi rupanya peristiwa ini membuat mereka terpecah secara apa? Pendapat. Dia mengasumsikan Yesus itu melakukan dengan cara-cara bildat. Dengan cara-cara kuasa kegelapan gitu. Yang lain berkata mana mungkin. Kegelapan lawan kegelapan. Karena mereka beranggapan buta karena kutuk. Lihat saudara. Semua peristiwa yang dilakukan oleh Yesus menjadi buat bahan perdebatan ahli agama, imam-imam kepala dan orang Farisi. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Penyembuhan itu sekalipun merupakan perbuatan baik bagi orang Farisi menjadi pelanggaran. Karena apa? Demi hukum Sabat. Mereka memahami hukum keempat dari hukum Taurat Tuhan itu sebagai larangan untuk semua orang melakukan pekerjaan apapun. Termasuk menyembuhkan orang sakit. Namun, Yesus itu hari Sabat atau Sabat itu Yesus sendiri. Bagi Yesus, hari Sabat adalah ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan yang menetapkan. Bukankah pada waktu penciptaan dia beristirahat pada hari ke-7? Dan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi menyatakan hari ke-7 hari perhentian. Jadi sebenarnya Tuhan sendiri yang menetapkan Sabat. Sebab Sabat itu berbicara tentang hari yang khusus untuk Tuhan. Nah sementara pribadi yang menetapkan Sabat adalah Tuhan. Sabat adalah perhentian, Sabat adalah ibadah, itu Tuhan sendiri. Jadi dalam hal ini, yang menetapkan hari Sabat, melakukan perbuatan-perbuatan ilahi, mereka menolak. Mereka lebih suka memperhatikan hari Sabatnya dibanding Allah yang adalah pusat dari hari Sabat itu. Sebab setiap manusia itu ciptaan Tuhan. Maka dikatakan sebenarnya manusia bukan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Dalam hal ini Allah sedang menyatakan, sekalipun hari Sabat, hari perhentian, hari ibadahmu, hari yang kau khususkan untuk Allah, tetapi kalau kemuliaan Allah dinyatakan lewat sakit penyakit yang disembuhkan ini, itu harus kamu syukuri. Dalam hal ini, saudara, ahli Taurat orang Farisi terjebak di dalam sebuah ritual keagamaan sampai lupa esensinya. Lu yang disembah itu melakukan perbuatan yang ajaib, kok malah melarang Allah yang disembah itu. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, maka di awal tadi kan bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, tapi ini kemuliaan Allah dinyatakan.
Jadi pada hari Sabat ketika Allah menyatakan kemuliaannya, nggak boleh ada orang yang protes. Nggak boleh ada orang yang klaim. Nggak boleh ada orang yang melakukan keberatan-keberatan. Wong Allah sendiri yang melakukan. Itu saudara. Maka pada peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Tapi Tuhan sedang mencelikkan mata rohani orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang-orang yang mabok agama. Mereka sampai lupa Allah yang mereka sembah, Mesias yang mereka nanti-nantikan itu sudah melakukan hal-hal yang sifatnya kemuliaan Allah dinyatakan. Mereka lebih fokus kepada liturgi agamanya dibanding pribadi Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Mari kita bercermin, saudara. Kita melihat diri kita. Apakah kita lebih mengutamakan liturgi-liturgi agama sampai lupa mempraktekkan kasih? Karena sebenarnya esensi ibadah kita itu kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Makanya salib itu kan vertikal ya, dan horizontal. Vertikal itu loving God, mengasihi Allah. Horizontalnya apa, saudara? Mengasihi sesamanya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus yang disalib mati buat kita semuanya, Dia sedang mempraktekkan kasih Bapa kepada kita. Mengasihi kita, mengasihi Bapanya. Itu ditujukan buat kita semuanya, para muridnya. Supaya apa? Jangan hanya fokus mengasihi Bapa saja. Sementara di depan matamu ada orang yang perlu bantuanmu, perlu pertolongan, perlu kasihmu. Ini. Allah itu yang menetapkan bagaimana orang Israel beribadah. Ibadah itu penting. Sebab Allah sendiri sejak zaman Musa. Bagaimana Tuhan memerintahkan membuat apa, saudara? Tabut, membuat kemah, membuat tempat ibadah. Sampai nanti dipermanenkan oleh Salomo di bait suci. Allah sendiri yang menetapkan. Yes, kamu harus beribadah. Tetapi jangan sampai praktek ibadahmu itu justru mengaburkan atau menghapus esensinya. Apa itu? Esensi ibadah, esensi pelayanan, bahkan esensi persembahan kita adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Pada peristiwa mujizat ini, Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Sementara mencelikkan mata orang buta, tapi juga mengajar para muridnya. Dan menegur keras kepada ahli Taurat orang Farisi, tua-tua Israel itu. Pelajaran dapat kita petik adalah, mari, jangan lupa beribadah. Jangan lupa melayani Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan orang yang percaya. Namun, jangan itu jadikan alasan utama untuk kita tidak mempraktekkan kasih kita. Kesempurnaan ibadah adalah praktek mengasihi. Kesempurnaan pelayan kita adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Kesempurnaan aktivitas ritual ibadah kita adalah mengasihi Tuhan dan sesama kita. Makanya, saudara katakan orang yang berbahagia adalah mengerti kehendak Allah. Dalam takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengasihi sesama manusia. Itulah kemuliaan yang kita terima. Kemuliaan Tuhan yang kita nikmati. Sebab kita bukannya mengasihi Tuhan, tapi kita juga mengasihi sesama kita. Dan itulah Yohanes pasal yang ke-9. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Membahas tentang bagaimana mujizat Allah terjadi di tengah-tengah kekagetan, kekaguman orang-orang. Di mana orang buta sejak lahir dicelikkan matanya oleh Tuhan. Disembuhkan total, bahkan diampuni segala sesuatu yang terjadi. Kebutaannya bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya. Tapi supaya kemuliaan dinyatakan. Dan sekaligus Tuhan mencelikkan mata orang buta ini. Yesus sedang mendidik, mengajar para muridnya, termasuk ahli Taurat orang Farisi. Supaya mereka mempraktekkan kasih. Sekalipun peristiwa ini tepat di hari Sabat. Tuhan sedang memperingatkan. Sabat itu
adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Artinya, Tuhan sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan ketika Tuhan atas hari Sabat itu melakukan mujizat yang luar biasa, harusnya mereka bersyukur. Harusnya mereka bersorak-sorai karena kemuliaan Allah dinyatakan di hari Sabat. Namun sayang, landasan dengki iri orang Farisi, orang Saduki membuat mereka buta secara rohani. Ironis sekali, ada orang yang dicelikkan matanya di kebutaan, tapi ada orang yang buta menikmati kebutaannya sebab tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Bapak, kami belajar supaya kami menikmati berkat mujizat-Mu seperti orang yang buta sejak lahir ini. Dan kalau kami memiliki pengertian-pengertian seperti ahli Taurat orang Farisi, orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus tapi tidak mengerti kehendak Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami nggak mau buta rohani kami. Kami nggak mau tenggelam terus di dalam liturgi agama kami sementara kami melupakan esensinya. Kami mau hidup dalam perkenan-Mu. Ya beribadah, ya mengasihi sama manusia kami. Loving God, loving people. Itulah esensi kekristenan kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih kasih Kristus, arahkan hati pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.